menjadi andalannya kabinet. Iya, saya setuju. Jadi melawan komunis itu Pak, kita bersatu, rakyat, umat, dan TNI. Bukti yang terakhir itu ketika ke Chengdu, Ya. gitu kan Pak Jokowi nih dipanggil. Ya. Itu sama saja memperingati 10 tahunnya kerjasama PKI dengan Cina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Pak Rijal Padillah yang dikenal sebagai Pak Naryo bersama Pak Joko Supeno dalam podcast mereka baru-baru ini membahas kinerja pemerintahan Jokowi dengan kritik yang tajam. Mereka menyoroti kebijakan-kebijakan Jokowi dan mengungkapkan keprihatinan atas kondisi negeri yang sedang tidak baik-baik saja atau tidak stabil. Diskusi ini semakin kontroversi dan pastinya memicu asumsi atau opini publik ya terkait sepak terjang Jokowi merupakan PKI gaya baru. Nah, yang tertarik untuk menyimak, mari kita langsung mainkan videonya. Mencoba bertukar pandangan, dan saya ingin menanyakan sama beliau bagaimana, apa betul bahwa memang PKI gaya baru itu ada dan apa sih tanda-tandanya gitu. Ya. Saya kira menarik Pak Joko ya. Dari sisi komunis gaya baru yang menjadi fokus perhatian e-watch ini, kelihatannya lama-lama masyarakat akan memahami akan urgensinya. Dari sisi kesejarahan saja bisa dilihat kan bahwa Cina itu adalah penggerak dari partai komunis di mana, termasuk waktu itu PKI ya. 65 itu nggak bisa dilepaskan dari keterkaitan partai komunis Cina. Dan waktu itu kalau tidak salah memang komunis Indonesia di bawah itu memang condong sangat boleh dibilang dia adalah pionnya, maulah. Betul sekali. Nah, sekarang juga begitu Pak, kenapa disebut gaya baru? Itu gaya lama. Oh iya, itu gaya lama ya. Tapi gaya baru juga sama. Ini ada fenomena gitu. Kenapa Cina begitu dominan gitu Pak terhadap katakanlah dengan kepentingannya di Indonesia ini. Bahkan ada yang unik Pak Joko yang menjadi fenomena lagi juga. Partai Komunis Cina pernah datang ke Istana Negara. Partai. Bukannya negaranya atau pemerintahnya. Partai Komunis Cina datang ke Istana Negara ketemu Jokowi. Nah, gitu kan. Yang kemudian berlanjut dengan proses-proses kerjasama yang erat. Sampai-sampai Cina dan Indonesia itu disebut two countries twin parks, dua negara taman kembar. Taman kembar Pak, ini menunjukkan begitu dekatnya Indonesia dengan Cina. Dan Cina itu walaupun disebut ada perubahan paham mengenai komunismenya, ya komunis juga. Ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya relevan sekali kalau WeWatch selalu mengangkat komunis gaya baru, karena tahun 65 komunis gaya lama. Tahun 2000-an sekarang gitu kan, sejak pemerintahan Jokowi ini, ya pemerintahan ini bekerja sama erat dengan Partai Komunis Cina ataupun negara Cina yang pasti akan membawa ismenya itu, sehinggalah wajar kalau disebut dengan gaya baru. Ya karena tidak ada PKI di sini, tapi kan PKI waktu itu waktu dia membubarkan, katakanlah mulai dia bergerak ke tempat yang lain, dia menyebut tanpa bentuk. Ya, tapi berarti kan komunisnya masih ada, gitu. Nah itulah yang kemudian kita melihat ada invasi melalui infiltrasi kemana-mana, itu ke berbagai lembaga yang ada di masyarakat kita. Dan nampaknya sudah terjadi kerjasama bukan pada level pemerintah saja, tetapi pada tingkat organisasi politik dan massa sudah sering ada muibah yang seperti pernah dilakukan zaman pra
65 itu beberapa partai bahkan sekolah partai di Cina. di Cina. Cina. Ya terus ya selain omongan macam-macam. Iya betul Pak Joko, betul. Dan itu kita kaitkan juga dengan tadi tukar menukar, gitu kan? Karena partai politik yang ada kita ini, Ya. kan? Jadi bukan itu ya instansi juga, aparat juga, itu belajar ke Cina. Ya kita tahu Cina itu kan sebagai guru ya bukan hanya mengajar metodologi, tapi mengajar substansi. Kayak kita di guru ya Pak di kampus kan itu kan bukan hanya metode, ya gitu bukan metodologinya, tapi substansinya juga masuk. Kalau di urusan hukum negara itu ini bukan soal hukum acara tapi sudah hukumnya sendiri. Hukum materialnya. Sejatinya hukum. Ya bukan formil, bukan acaranya Pak. Ya itu yang bahayanya komunis itu berlindung di balik formil, di balik acara sebenarnya material, artinya substantif gitu kan. Nah itulah yang kadang-kadang kita terkecoh, tertipu. Wah komunis sudah bubar kok, semua sudah kapitalis, sudah ada tidak komunis. Itu kan pengecohan. Jadi bagus sekali kalau Bu Iwan concern pada komunis gaya baru. Kalau saya bukan mengada-ada, boleh saja orang mengatakan kok itu lagi, tapi enggak. Itu penting, apalagi kita sekarang punya keeratan hubungan dengan Cina Pak. Itu Cina itu bapaknya komunis. Beda dengan dulu 48 masih Rusia. Malah sekarang Rusia malah Republik Soviet Madiun. Memang pro sana. Tapi enggak dominan. Enggak ada. Enggak ada Pak. Dan itu kan ada masalah-masalah internal ketentaraan dengan proyeknya Kabinet Hatta Pak Harto. Betul, Safrudin, pemerintah Safrudin kecewa lah. Kecewa gitu kan. Ketika sudah di luar pemerintahan, ditawari menteri. Amir Sarifudin. Amir Sarifudin. Bukan Safrudin. Iya. Jadi gini, kami juga berpandangan soal kapitalis. Kita harus perspektif historis mengajari kepada kita bahwa pada tahun 30 sampai 45 itu Partai Komunis Indonesia betul-betul ditindas. Tetapi Musso kan pernah datang dan disitulah melalui Amir Sarifudin itu tadi. Iya, Amir Sarifudin. Itu ada kerjasama. Iya. Karena perintah dari Komintern Komunisme Nasional jangan sekali-kali kerjasama dengan fasis. Tapi kalau dengan kapitalis itu untuk kepentingan melawan fasis dalam pengertian Jepang, itu silakan. Sehingga terus ketangkep Jepang mau dihukum mati, cuma terus kemudian Bung Karno kata. Nah, artinya itu juga untuk menjelaskan Cina pun sekarang politik masih komunis. Itu hanya suatu kamuflase. Dan saya kira menurut bertiga ini kira-kira sejauh mana pengaruh PKI Gaya Baru ini di tengah-tengah demokrasi, dan ada enggak masyarakat yang menjadi sasaran mereka yang harus dihabisin, yang harus disingkirkan lebih dulu oleh mereka? Ya, saya kira misalnya komunis itu punya karakter, gitu ya. Karakternya materialistik, materialisme. Walaupun namanya sudah jadi kapitalis katanya, tapi kan materialisme, kan begitu Pak. Dia tetap aja materi. Materi itu adalah menghilangkan nilai-nilai spiritual, nilai moral. Makanya berlaku hukum begitu kan, abaikan moral, abaikan etika, gitu abaikan pikiran, abaikan pikiran sehat, gitu Pak. Karena akhirnya juga Tuhan itu benda, gitu kan, pragmatisme, sekularisme, dibuktikan Tuhan, gitu. Dan itu sekarang secara tidak disadari berjalan, gitu Pak. Tuhan itu Tuhan itu jabatan, Tuhan itu lahan, yang semuanya bisa dilihat dan dibuktikan, begitu. Semuanya harus ke situ kita berorientasi. Tuhan investasi, gitu Pak. Jadi Tuhan investasi. Dan itu sekarang sudah
sudah meluas menjalar. Itu kan ciri Pak, ciri komunisme ya. Kemudian menghalalkan segala cara. Itu kan asal tujuan tercapai. Al-ghayah tubariru al-wasilah katanya gitu ya. Tujuan menghalalkan segala cara. Itu komunis. Itu yang sekarang juga terasa. Kemudian otoritarian itu kan ciri komunis. Iya, otoriter. Negara manapun yang komunis otoriter. Dan Indonesia ini di bawah kepemimpinan Jokowi kelihatan mengarah ke otoritarian. Gitu Pak. Jadi sebetulnya fenomena-fenomenanya ini muncul di samping yang global tadi kerjasama dengan Cina. Tapi juga dari sisi yang lebih teknisnya dalam negeri, karakter komunis itu juga berlaku. Saya kira itu yang ciri-ciri yang melekat yang mulai mewarnai atau sudah mulai. Dan bagaimana cara kita untuk menahan untuk ya udahlah kita pakai kata melawan saja. Itu harus melawan. Saya kira melawannya adalah kembali ke akar kerakyatan, akar keumatan, dan akar keagamaan. Karena itu sebenarnya musuhnya komunis. Dan juga mungkin juga akar keprajuritan. Karena tentara juga dulu adalah musuhnya juga PKI, musuhnya komunis. Terutama kita bangun lagi. Terutama SLB. Itu Siliwangi. Oleh kekuatan tentara kiri. Siliwangi itu disingkat SLB. Itu slagorde. Jadi slagorde leger itu benar. Itu Wilhelmina. Ini tentaranya Belanda ini. Kalau saya baca sejarah. Itu kan Siliwangi pernah hampir 3 tahun ada di Jogja Solo. Dan itu kalau kita baca bukunya Pak Nas, bagaimana tentara ini betul-betul menjadi andalannya kabinet. Saya setuju. Jadi melawan komunis itu Pak, kita bersatu, rakyat, umat, dan TNI. Ya Polri juga harusnya, tapi kan dulu bagian lah keamanan harus bersatu, bahwa menyadari bahwa komunis ini nggak mati. Itu Pak, PKI nggak selesai, udah berubah bentuk, infiltrasi kemana-mana, dan ini gaya barunya Pak. Dan kita ke depan ini kita tidak mempunyai agenda nih. Apa ini agenda kita ini? Saya kira kita harus melawan rezim yang berbau komunis, Pak, gitu. Dengan kesadaran juga pada masyarakat dan rakyat bahwa komunis ini bukan hanya masih hidup, tapi bergerak masif. Saya kira itu harus disadari gitu kan oleh masyarakat kita. Bukti yang terakhir itu ketika ke Chengdu gitu kan Pak Jokowi nih dipanggil Chengdu itu Pak, itu kan memperingati 10 tahun kerjasama Indonesia dengan Cina. Yaitu masanya pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun Pak. Itu sama saja memperingati 10 tahunnya kerjasama PKI dengan Cina. Sebab PKI itu mulai tumbuh 1955. Betul. Itu PKI sudah mulai pro-bridging. Mulai perusahaan. Pas itu. RRC udah ikut 1955 dan sampai 1965. 10 tahun. Jadi 10 tahun dulu dan 10 tahun sekarang. Jadi relevan. Kemana 10 tahun lagi ke depan? Apa hubungannya? Gak nyambung. Jadi warning UI itu betul. 10 tahun lalu, 10 tahun sekarang. Gaya baru, PKI gaya baru. Dengan warna yang cara yang beragam sekarang. Tapi masih ada, kuat. Dan sayangnya pemerintah atau rezim gak waspada. Dan rakyat dininabobokan gitu kan. Jadi kita harus buat early warning system gitu Pak. Harus kita bangun ini sistem yang peringatan dini. Jangan sampai tadi 10 tahun yang lalu, 10 tahun sekarang, 10 tahun yang akan datang habis. Kalau tidak kita beri warning Pak. Itu. Saya kira kita sampai warning dulu. Ya, sepertinya Pak Naryo ini masih sakit hati ya sama Pak Jokowi. Makanya aksinya ini tidak pernah berhenti gitu kan, selalu berusaha untuk
memprovokasi kayaknya ya yang seperti ini tuh, agar rakyat itu punya opini liar jadinya gitu kan. Tapi kalau rakyat yang cerdas tidak akan terpengaruh dengan narasi-narasi seperti ini selama tidak ada bukti gitu kan. Jadi menyampaikan kritik itu merupakan hak setiap individu memang ya. Namun penting juga untuk melakukannya dengan bijak dan mempertimbangkan dampaknya gitu. Pak Naryo ini dan Pak Joko Supeno ya, sebagai figur publik ya bisa dibilang, karena mereka ini eksis ya, Pak Naryo terlebih yang paling eksis di aksi-aksi demo dan orasi. Jadi di sini Pak Naryo sebagai narasumber yang dihadirkan di podcast ini harus bisa mempertanggungjawabkan narasinya, karena ini dalilnya ini berat sekali loh ya, yang ini seolah menuduh bahwa Pak Jokowi adalah PKI gaya baru ya, pemerintahan Pak Jokowi adalah PKI gaya baru. Jadi jangan cuma buktinya itu hanya dalil, hanya berupa narasi, hanya berupa asumsi, tapi harus ada bukti, itu harus fakta dan ada gitu. Jangan cuma dari omongan doang gitu, jangan cuma katanya dan katanya ya, seperti itu. Jadi diskusi ini sangat kontroversi banget ya. Ini memicu asumsi dan opini publik akhirnya. Dan ini terindikasi provokasi juga sih sebenarnya pembahasannya ini gitu kan. Agar rakyat itu terpengaruh dan mulai bergerak gitu ya. Harapannya seperti itu gitu buat mereka-mereka yang selama ini begitu membenci Bapak Jokowi ya. Nah, menurut kalian gimana? Apa kalian juga punya pandangan berbeda atau punya pendapat atau punya kesimpulan atau ada yang ingin kalian tambahkan? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak sampai ke menit ini. Salam waras.